Today's health tips is about why do we easily fall into illness. Tips hari ini adalah kenapa kita mudah sakit. It's because our body is full of toxins. Oleh karena tubuh kita ini penuh dengan racun. Signs of toxicity is number one, like you have sugar craving. Di dalam ilmu mengenai keracunan adalah oleh karena tubuh kita penuh dengan gula. And we get easily irritated. Dan kita mudah merasa terganggu. There are mood swings here and there. Dan suasana hati kita ini bisa berubah. And we have low energy. Dan kita mempunyai tenaga yang sangat rendah. When my body was full of toxins, I usually had headaches. Dan ketika tubuh saya penuh dengan racun, biasanya saya sakit kepala. And I had difficulty concentrating. Dan saya susah untuk berkonsentrasi. So these are signs of toxicity. Dan ini semua adalah tanda bahwa kita sudah keracunan. And when we have this level of toxicity, dan kalau kita sudah mempunyai satu tingkat keracunan dalam tubuh, we have to detox. Maka kita harus mengadakan detoksifikasi. To remove all the toxins. Untuk mengeluarkan semua racun-racun itu. But praise the Lord that He has created this body. Dan puji Tuhan Dia menciptakan satu tubuh manusia ini. In which it goes through a process of detox. Dan tubuh kita ini mengalami proses-proses detoksifikasi. And how does this happen? Dan bagaimana proses itu terjadi? It happens in the evenings. Itu terjadi pada malam hari. Around 7 o'clock to 9 o'clock. Pada jam 7 sampai jam 9 malam. Okay, around this time, this is when the body cannot be placed in under more strain by eating. Dan pada jam-jam inilah tubuh kita jangan dibebani lagi dengan makanan. And so we should stop eating around this time. In fact, before this time. Jadi kita harus berhenti makan sebelum jam-jam 7 sampai jam 9 ini. We have a system called the lymphatic system. Dan di dalam tubuh kita ini ada sistem yang disebut sebagai sistem limpa. Okay. And in this lymphatic system, it works like a vacuum cleaner. Jadi sistem limpa ini bekerja bagaikan vacuum cleaner. There are nodes in the body. Dan ada simpul-simpul di dalam tubuh kita in which it sucks the toxin out of the body. Yang akan mengisap racun-racun itu keluar dari tubuh. So this is the time when the body needs to relax. Dan inilah saatnya di mana tubuh kita itu perlu relax. Now the next thing what the body does. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh tubuh kita adalah at between 10 to 1 o'clock in the morning. Pada saat jam 10 sampai jam 1 menjelang pagi. The liver starts to detox. Maka hati kita itu mulai mengalami detoksifikasi. It's under two conditions it has to do this. Dan kemudian harus dua kondisi ini bisa terjadi. It's when we are fully asleep and when the stomach no longer has food. Nah, itu pada saat kita tertidur lelap dan kemudian lambung kita tidak mempunyai makanan lagi. So this happens between 10 to 1 o'clock in the morning. Jadi ini terjadi pada jam 10 sampai jam 1 pagi. And then the next thing what happens at 1 o'clock in the morning to 3 o'clock. Dan yang terjadi pada jam 1 pagi sampai jam 3 pagi adalah it's when the bile starts to detox. Maka pada saat ini empedu kita akan dibersihkan. Again under the same two conditions. Dan tentunya sama juga dalam dua kondisi. Fully asleep and the stomach is empty of food. Yaitu kita tertidur lelap dan kemudian dalam keadaan kosong. And then the next thing from 3 to 5 o'clock. Lalu dari jam 3 sampai jam 5. The detox process moves to the lungs. Maka detoksifikasi terjadi di dalam paru-paru kita. In which it removes the toxins. Di mana dia akan keluarkan semua racun-racun. Sometimes some people will experience coughing. Ada beberapa orang dia mengalami batuk-batuk. But don't worry, that's the body's way of removing toxins. Jangan khawatir karena inilah tandanya bahwa racun sudah dikeluarkan dari tubuh kita. It's again under two conditions. Tentu sekali lagi dalam dua kondisi. Which is empty stomach and fully asleep. Yaitu perut kita kosong dan kemudian kita tertidur lelap. And finally the body goes to the colon. Lalu kemudian tubuh mulai pergi ke usus kita. And this one it can happen only under one condition, which is the stomach is empty. Dan ini terjadi pada saat lambung kita, perut kita dalam keadaan kosong. That's why sometimes when you wake up between 5 to 7, the immediate first reaction is you have to go to the bathroom. Itu sebabnya kalau kita bangun pagi-pagi jam 5 sampai jam 7, kita ingin ke belakang. So you can see how amazing God is. Nah, kita lihat betapa ajaibnya Tuhan kita. He created this body to do its own detoxification. Jadi dia menciptakan tubuh yang bisa membersihkan dirinya sendiri. So it is written in
Psalms 139 verse 14, Itu tertulis di dalam Mazmur 139 ayat ke-14. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Dikatakan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaiblah apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. See, the psalmist sees how amazing this body was created by God. Dan pemazmur menyadari betapa ajaibnya tubuh kita ini. So if we fill our stomach with food, we cannot go through this detox system. Jadi kalau malam perut kita itu dalam keadaan penuh makanan, maka tubuh tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. So the reason why you and I are easily infected with diseases is because we fill our stomach at night. Jadi kenapa kita mudah terserang penyakit adalah pada malam hari perut kita penuh dengan makanan. In Ministry of Healing, Dalam satu buku, Hidup yang Terbaik, the Pen of Inspiration writes, dalam pena inspirasi menuliskan, one of the evil habits that we have is to eat before we go to sleep. dikatakan salah satu kebiasaan yang buruk yang kita lakukan adalah pergi tidur dengan perut yang penuh. And because we give in to our desire to eat at night, Kita menyerah kepada keinginan makan pada malam hari, so this becomes a habit. sehingga menjadi sebuah kebiasaan. And we think that we cannot go to sleep unless our stomach is full. Sehingga kita merasa tidak bisa tidur kecuali kita makan sampai kenyang. This is a wrong practice. Ini adalah satu praktek yang salah. She continues to reveals, Lalu kemudian diteruskan, when we go to sleep, pada saat kita pergi tidur, our stomach must no longer have anything. It must be resting from its work of digestion. dikatakan lambung kita itu harus kosong dan berhenti bekerja. If not, then the other organs can't do its work of resting. Sehingga dengan demikian, organ-organ yang lain juga bisa beristirahat. For those who do not live a very active lifestyle, Bagi mereka yang hidupnya tidak terlalu aktif, it's very dangerous to keep on eating at night, jadi sangat bahaya kalau makan banyak pada malam hari. because this starts the path to illness and possibly to death. Jadi ini akan membuat kita menuju kepada penyakit atau bahkan kematian. So many of us do not give a chance for our bodies to rest at night. Sehingga banyak dari kita yang tidak memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk istirahat pada malam hari. So she recommends, why don't we try eating 2 meals a day? Lalu diusulkan kenapa kita tidak makan saja 2 kali dalam sehari? Because in this new lifestyle, we can see benefits. Karena dengan makan 2 kali sehari, ini adalah satu gaya hidup yang sangat menguntungkan kita. When I read this counsel, Waktu saya membaca nasihat ini, I decided, you know what, I will try to practice this. saya katakan saya mau coba. Honestly, it was very difficult. Dan terus terang saja itu bukan main susah. I was very hungry at night. Saya sangat kelaparan malam hari. First night, I was hungry. Malam pertama saya kelaparan. Second night, I was hungry. Malam kedua saya kelaparan. It was hungry for a while. Dan cukup lama saya merasakan kelaparan But pada malam because hari. by God's strength, I kept on doing it every day, every night. Tetapi Tuhan kasih saya kekuatan untuk melakukan bertahan tiap malam. Now I'm used to it. Sekarang saya sudah terbiasa. In fact, if I eat a third meal tonight, at night, Bahkan kalau saya makan ketiga kali pada malam hari, I can't even sleep anymore. saya bahkan nggak bisa tidur. I even have very strange dreams. Dan saya tidur mimpi buruk. So I do recommend that you persevere when you try to practice this lifestyle. Jadi kalau Anda mau coba makan 2 kali, Anda bisa bertahan. So here are my tips to live healthy. Jadi tips saya untuk supaya Anda bisa hidup sehat, So let your stomach rest by not eating at night. jadi biarkan lambung kita ini istirahat, jangan makan malam hari. Permit God to work through our organs so that it can detox our body from toxins. Biarlah izinkan tubuh kita yang diciptakan oleh Tuhan untuk membersihkan dirinya sendiri dari semua racun. For those of us who have inactive lifestyle, Dan bagi banyak kita yang kerjanya tidak terlalu aktif, eat 2 meals a day. makan saja 2 kali sehari. Eat breakfast between 8 to 9. Makan pagi antara jam 8 sampai jam 9. Eat your lunch between 2 to 3. Lalu makan siang antara jam 2 sampai jam 3. And go to sleep early so you won't be hungry. Pergi tidur agak cepat supaya kita tidak kelaparan. Now, for those of you who have active lifestyle, like you work in the fields, Nah, bagi mereka yang kerjanya memakai fisik, misalnya Anda kerja di lapangan,
You can eat a third meal, Boleh makan yang ketiga kali. but not past 5 o'clock. Tapi jangan lewat jam 5. So your breakfast should be 6 to 7, Jadi makan paginya jam 6 sampai jam 7. your lunch 11 to 12, Lalu kemudian makan siangnya jam 11 sampai jam 12. and your dinner between 4 to 5. Lalu makan malam jam 4 sampai jam 5. Why? Mengapa? Remember, the lymphatic system needs to start working at 7 o'clock. Masih ingat bahwa sistem limpa kita itu bekerja di antara jam 7 malam. And so you need 2 hours from the last meal so that the lymphatic system can start working at 7. Jadi kita makan 2 jam sebelum sistem limpatik itu bekerja. And if you're going to say, I can't do this, Kalau sudah katakan, saya nggak sanggup melakukan itu. I'm giving you a promise. Saya berikan Anda satu janji. Claim this promise. Biarlah kita bisa menuntut akan janji Tuhan ini. It's found in Philippians 2:13. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keleraannya. So give your appetite to him, Berikan selera kita kepada Tuhan. and he will do the work in us. Dia akan melakukan pekerjaannya di dalam kita. Thank you for your time and attention. God bless. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.